Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita Tutol. Saya Sipa Walia. Saya Nisa Rahmi. Kita akan membahas materi asam basa. Selamat menyaksikan. Pengertian asam basa. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, seperti asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Asam dan basa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Sementara itu, istilah asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang artinya cuka. Lalu, basa berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Basa banyak dijumpai pada pembuatan sabun. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu banyak ibu rumah tangga yang menggunakan abu untuk mencuci piring. Adapun beberapa teori asam basa. Yang pertama, teori Arrhenius. Asam basa Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Dari pengertian tersebut, bisa disebutkan ciri khas asam adalah apabila dalam pelarut air, zat akan mengion menjadi hidrogen dengan muatan positif dan ion yang bermuatan negatif tersebut adalah sisa asam. Lalu, ciri khas basa adalah apabila dalam pelarut air, zat akan mengion menjadi hidroksida yang muatannya negatif dan ion bermuatan positif adalah sisa basa. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa ini didefinisikan berdasarkan kemampuan donor atau menerima aseptor proton ion H+. Senyawa yang bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry disebut amfoter. Sementara itu, konsep asam basa Bronsted-Lowry bisa dijelaskan bahwa asam adalah zat yang punya kecenderungan untuk menyumbang ion H+ pada zat lain, dan basa adalah zat yang punya kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Bronsted-Lowry juga mencetuskan teori asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi adalah basa yang memperoleh ion hidrogen, sedangkan basa konjugasi adalah yang tersisa setelah asam memberikan proton dalam sebuah reaksi kimia. Kedua hal tersebut disebut pasangan asam basa konjugasi. Yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Asam basa Lewis menjelaskan terkait struktur dan ikatannya. Asam menurut Lewis adalah zat yang punya kecenderungan menerima pasangan elektron basa, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Fungsi asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, asam basa dan garam memiliki fungsi yang sangat penting. Asam basa bisa dijumpai dalam larutan cuka dan vitamin C pada buah. Kemudian, sama halnya dengan asam yang sering dijadikan perasa makanan atau minuman. Garam juga banyak dipakai untuk menambah rasa masakan, seperti garam dapur. Sementara itu, basa dipakai untuk membuat sabun dan deterjen. Basa juga biasa dipakai sebagai pereda nyeri lambung. Ciri-ciri asam basa. Ciri-ciri asam: cenderung memiliki rasa asam, pH kurang dari 7, cenderung memiliki rasa asam, bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, memiliki sifat elektrolit dan dapat menghantarkan listrik, bisa menghasilkan gas hidrogen saat bereaksi dengan unsur atau senyawa logam. Asam bisa menghasilkan ion H+ bila dilarutkan ke air. Ciri-ciri basa. Yang pertama, cenderung memiliki rasa pahit. Kedua, memiliki pH lebih dari 7. Ketiga, memiliki kaustik yang bisa merusak kulit. Keempat, bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Kelima, memiliki sifat elektrolit dan menghantarkan listrik. Keenam, memiliki tekstur licin dan bersabun. Ketujuh, menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Klasifikasi asam basa. Asam basa kuat. Asam kuat adalah asam yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah.
Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara basa kuat adalah senyawa basa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH- dengan mudah. Sementara itu, asam kuat plus basa kuat sama dengan netral. Artinya, apabila reaksi asam kuat dicampurkan dengan basa kuat akan menghasilkan larutan dengan pH 7 atau netral. Asam basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion H+ dan menghasilkan disosiasi pada larutan. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan sulit melepaskan ion OH- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat atau senyawa yang dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya, indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam atau basa. Ada banyak jenis indikator asam basa yang dijumpai, mulai dari buatan hingga alami. Berikut jenis-jenis indikator asam basa. Yang pertama, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang kedua, indikator asam basa alami, misalnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, dan lain-lain. Ketiga, indikator asam basa berupa larutan fenolftalein, metil merah, metil jingga, dan bromtimol blue. Selanjutnya, pH meter dan indikator universal. Contoh asam dan basa. Asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4, asam borat H3BO3. Basa. Natrium hidroksida NaOH, litium hidroksida LiOH, amonia NaH3, natrium bikarbonat NaHCO3, zinc hidroksida ZnOH2. Rumus umum asam basa. Molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Rumus pengenceran larutan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Asam, jeruk yang mengandung C6H8O7, cuka yang mengandung CH3COOH, sengat lebah yang mengandung HCOOH, aki mobil yang mengandung H2SO4, basa, sabun yang mengandung NaOH. Cara membedakan asam dan basa tidaklah sulit. Kamu bisa melihat dari ciri-ciri asam dan basa yang sudah disebutkan di atas. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan indikator asam basa. Misalnya, asam yang akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan basa yang akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Demikian penjelasan terkait materi asam dan basa secara lengkap. Apabila kamu membutuhkan penjelasan lebih dalam dari materi ini atau pelajaran sekolah lainnya, kamu bisa bergabung bersama Bimbel Tutol. Dengan bergabung, kamu akan mendapatkan akses video pembelajaran yang dijelaskan secara langsung oleh tutor Sipa Auwalia dengan Anissa Rahmi. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.